Kisah dimulai dengan penampakan seorang pemuda tampan tapi sederhana yang bernama Lin Wei. Ia adalah seorang pewaris tunggal dari sebuah perusahaan konglomerasi terbesar di Cina. Setelah ibunya meninggal, ia memutuskan untuk pergi ke gunung untuk belajar spiritual di sana. Hal ini ia lakukan karena ia merasa muak dengan persaingan tidak jujur dalam dunia bisnis yang dikelola oleh keluarga. Sebagai seorang pemilik perusahaan dengan aset triliunan, sang ayah tentu bingung dengan sikap anak semata wayangnya itu. Ia tak habis pikir bagaimana bisa konglomerat dengan aset terbesar di negaranya tidak ada satupun anggota keluarga yang menjadi penerus. Ketika sang ayah sedang bimbang, tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang memberikan secercah harapan. Gadis itu adalah Susi. Susi adalah seorang pemilik startup kecil yang sedang tergesa-gesa menuju kantornya. Ketika ia sedang memasuki lift, hal tak terduga terjadi. Lift mengalami kerusakan. Karena panik, tangan gadis itu memegang Lin Wei dengan tidak sengaja. Ia sangat panik karena takut terlambat masuk kantor. Tiba-tiba petugas datang dan bilang kalau lift akan segera diperbaiki. Karena ingin cepat sampai di kantor, ia meminta Lin Wei untuk mengangkatnya. Sesampainya di atas, Susi mengatakan kalau Lin Wei adalah pemuda yang baik dan ia mengucapkan terima kasih. Tim berpindah kepada pertemuan mereka di sebuah halte bis. Di sana, Susi sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan Lin Wei. Akan tetapi, Lin Wei tampak dingin dan tak banyak bicara. Secara tidak sengaja, Lin Wei dan Susi naik bus yang sama. Dan ternyata mereka juga duduk dalam bangku yang sama pula. Tampak Susi menerima telepon dari seseorang. Susi bilang kalau Direktur Li memang memiliki kelemahan. Anak semata wayang Direktur Li memutuskan pergi ke gunung untuk menjadi biksu. Susi tidak sadar kalau sosok yang dibicarakan berada di sampingnya. Scene berpindah kepada Susi yang sedang menghadapi masalah baru. Ia sedang mengajukan proposal yang telah dikerjakan dengan keras beberapa hari terakhir. Namun, kerja keras itu tak berguna karena ternyata dibilang mirip dengan proposal milik orang lain. Orang lain itu ternyata adalah Jin Xiang, sahabatnya sendiri. Susi kini sadar kalau sahabatnya itu telah mencuri ide kreatifnya. Tapi sepertinya ini semua belum berakhir. Karena semua hasil masih menunggu persetujuan akhir dari Direktur Li. Dalam perjalanan keluar, ia mendengarkan percakapan karyawan di sana. Ia berpikir kalau bisa berbicara dengan Direktur Li secara langsung, mungkin proposalnya bisa disetujui. Ketika sampai di luar ruangan, ia bertemu dengan Direktur Li. Akan tetapi, kemunculan Susi ini ternyata telah mengganggu Direktur Lin yang berusaha untuk membujuk anaknya agar tidak pergi ke gunung. Direktur Li sangat marah karena keberadaan Susi. Ia gagal menyetop anaknya untuk belajar spiritual di gunung. Susi bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia mendapatkan info kalau Direktur Li akan berada di Gunung Shan. Untuk itu, Susi naik bus yang melewati Gunung Shan atau Gunung Tanpa Nama. Percakapan Susi dengan temannya itu didengar oleh Lin Wei dan ia menjadi tidak suka kepada Susi. Situasi menjadi lebih runyam ketika Susi tak sengaja menjatuhkan benih teh milik Lin Wei. Bagi Lin Wei, benih teh itu sangat berharga. Itu adalah jenis teh kesukaan almarhum ibundanya. Untuk menghormati ibunya, Lin Wei ingin menanam biji teh tersebut. Susi ingin membantu mengambil biji teh itu, tetapi Lin Wei menolak. Biji teh langka itu sangat berarti bagi Lin Wei. Ketika sudah turun dari bus, Lin Wei tetap mengacuhkan Susi ketika ia meminta maaf. Bahkan dalam perjalanan mendaki gunung yang sulit itu, kaki Lin Wei sempat terkilir. Mengetahui akan hal itu, Lin Wei hanya menoleh sebentar lalu pergi. Mengetahui akan hal itu, Susi merasa sangat putus asa dan terduduk lesu. Namun tiba-tiba Lin Wei datang memberikan sebuah sepatu. Hal itu cukup membuat Susi tercengang.
Berkat bantuan dari Lin Wei, Suzy akhirnya bisa bertemu dengan Direktur Lee. Begitu bertemu, Suzy langsung memperkenalkan proposalnya kepada beliau. Tetapi sepertinya itu bukanlah waktu yang tepat. Tuan Lee tidak mau mendengar permintaan Suzy karena mood beliau sedang tidak baik. Ia baru saja bertemu dan berbicara dengan anaknya. Tuan Lee berusaha membujuk Lin Wei untuk kembali ke kota dan mengurus bisnisnya. Tetapi Lin Wei tetap pada pendiriannya. Ia hanya fokus untuk menanam teh kesukaan almarhum ibunya. Direktur Lee berkata, "Aku ini hanya punya satu anak. Lalu, apakah kamu ingin perusahaan ini berakhir begitu saja?" Setengah putus asa, Tuan Lee terus membujuk Lin Wei untuk meneruskan perusahaan yang sudah lama ia bangun. Di lain sisi, Lin Wei tetap kekeh pada pendiriannya. Bahkan, ia tak akan turun gunung sebelum berhasil menanam teh kesayangan ibunya. Karena pendapatnya sudah ditolak oleh putranya, maka ia pun tak tertarik untuk mendengar proposal dari Suzy. Hal itu membuat Suzy merasa frustasi dan pergi meninggalkan tempat itu. Nah, ketika mau pergi, tiba-tiba hujan turun. Karena takut tas limited editionnya basah, Suzy membungkusnya dengan sebuah plastik yang ada. Tapi tiba-tiba plastik itu ditarik oleh Lin Wei dan bilang kalau plastik itu hanya untuk membungkus benih tehnya. Selanjutnya, tampak Suzy malah menginjak sebuah paku. Melihat kaki Suzy terluka, Lin Wei datang dengan payungnya. Lalu tanpa banyak bicara, Lin Wei mengangkat Suzy ke pondok kayunya. Di sana, Suzy bukan hanya dipinjami baju Lin Wei, tetapi Lin Wei juga merawat kaki Suzy dengan betadine. Ketika sedang membalut luka Suzy, Lin Wei tanpa sengaja mengikatnya terlalu kencang, sehingga kaki Suzy menendang dagunya Lin Wei. Karena merasa bersalah, Suzy meminta maaf. Nah, kedekatan secara fisik inilah yang membuat degup jantung keduanya menjadi kencang. Kedekatan keduanya ternyata diketahui oleh Tuan Lee yang tiba-tiba kembali ke pondok. Akan tetapi Tuan Lee malah pergi dan berpikir kalau sepertinya ada secercah harapan terhadap masalah keluarganya. Karena tidak ada tempat lain, Suzy malam itu harus bermalam di pondok Lin Wei. Ketika malam tiba, perut Suzy keroncongan karena lapar, tapi tidak ada makanan di sana. Akhirnya Suzy ingin minum air hangat, akan tetapi ternyata ketel itu dingin dan Suzy ingin membuat air panas. Ia pun memutuskan untuk merobek beberapa lembar kertas. Mengetahui akan hal itu, Lin Wei sangat marah dan menarik buku itu. Ia bilang kalau Suzy harus turun gunung besok paginya. Suzy menyadari kesalahannya dan beberapa kali minta maaf. Bahkan Suzy bilang kalau ia akan mengganti buku tersebut. Dengan kaki terpincang-pincang, Suzy berniat untuk masuk ke dalam gubuk. Namun tiba-tiba muncul seekor ular yang membuat Suzy menjerit ketakutan. Karena panik, ia pun terjatuh dan duduk di lantai. Ia meminta Lin Wei untuk mengusir ular itu. Dalam situasi panik seperti itu, Suzy merasa putus asa. "Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini?" tanya Suzy. "Aku hanya datang ke sini ingin bertemu dengan Direktur Lee setelah temanku mencuri ide bisnis dari aku. Tapi akhirnya aku malah terjebak di gunung denganmu." Dari sini kita bisa tahu kalau Suzy belum tahu kalau Lin Wei adalah putra dari Direktur Lee. Selanjutnya, Suzy bilang tak habis pikir kenapa Lin Wei memperlakukan Suzy dengan tidak ramah. Ketika pagi datang dengan kaki yang masih pincang dan kesakitan, Suzy akhirnya berjalan untuk turun gunung. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, Suzy bertemu dengan Direktur Lee yang menawarinya tumpangan. Selanjutnya, Tuan Lee memberikan kesempatan kepada Suzy dengan syarat. Jika Suzy berhasil membujuk putranya turun gunung, Suzy akan mendapatkan kontrak bisnis untuk tahun ini. Mendapatkan penawaran seperti itu, pastinya Suzy sangat terkejut. Nah, ketika Suzy mengetahui siapa putra Direktur Lee, Suzy sangat terkejut. Ia tidak pernah akur dengan putranya. "Aku tidak pernah akur dengan putramu,"
Susi jadi teringat beberapa ketegangan yang dialami dengan Lin Wei. Direktur Li tersenyum dan bilang, "Bukankah kamu semalam tidur di tempatnya?" Lalu Susi menjelaskan kalau ia dan Lin Wei tidak melakukan apapun. Direktur Li pasti salah paham. Dengan bijak, Direktur Li hanya tersenyum dan bilang kalau ia memahami semuanya dan tahu bagaimana anak muda zaman sekarang. Gunakan cara apapun agar anakku bisa kembali ke kota dan bekerja seperti biasanya. Jika itu terjadi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata Direktur Li. Susi bilang kalau ia harus berpikir dalam-dalam sebelum melakukan semuanya. Ternyata Susi mendapatkan banyak dukungan dari teman-temannya. Hal itu menambah rasa percaya diri Susi. Susi bilang pada dirinya kalau ia akan membawa kembali sang pewaris muda untuk turun gunung dan kembali ke peradaban. Susi akhirnya meminta bantuan teman sekamarnya. Dari sana, ia mendapatkan info penting kalau Lin Wei adalah sosok yang istimewa. Ia telah mencapai banyak prestasi sejak usia muda. Lin Wei mempunyai sabuk hitam dalam bidang olahraga bela diri karate. Lin Wei juga sempat masuk dalam majalah bisnis Forbes. Akan tetapi Lin Wei mempunyai kekurangan, yaitu kurang waktu untuk berkencan. Susi juga mendapatkan info dari temannya kalau hari ini Lin Wei dan ayahnya ada kegiatan menanam pohon di sebuah acara. Ketika bertemu dengan Direktur Li, Susi menunjukkan proposal bisnisnya yang ada di laptop, akan tetapi di sana tidak ada sinyal. Selanjutnya, Direktur Li mengambil skop dan bilang, "Sekarang giliranmu." Susi mengerti dan mengambil skop itu, lalu mendekati Lin Wei. Dengan kikuk, Susi bilang kalau ia meminta maaf karena telah menyatakan banyak hal yang tidak pantas. Selanjutnya, Susi dengan tulus meminta Lin Wei untuk makan. Seperti biasa, Lin Wei tetap dingin kepada Susi. Karena kesal, ia mengambil skop dan pergi, akan tetapi tanpa sengaja malah memukul Lin Wei. Merasa bersalah, Susi mengajak Lin Wei untuk duduk dan memberikan plester ke luka Lin Wei. Susi memastikan kalau plester terpasang dengan baik. Ketika Lin Wei menoleh, mata mereka bertatapan. Dunia seolah berhenti sejenak. Tiba-tiba seorang staf wanita berteriak memanggil Direktur Li. Direktur Li sangat marah karena staf itu telah mengganggu momen romantis putranya dengan Susi. "Kalau kamu bukan putri teman lamaku, aku pasti sudah memecatmu dari dulu." Dimarahi seperti itu, sang asisten tentu sangat bingung. Tahu kalau sudah ada perkembangan positif, Direktur Li meminta Susi untuk berusaha lebih keras lagi. "Asalkan anakku bisa turun gunung, aku akan segera menandatangani kontrak kerja itu," kata Direktur Li sebelum memasuki mobil. Direktur Li juga menambahkan agar Susi menemani putranya untuk turun gunung. Akan tetapi, meski hari sudah mulai malam, Lin Wei belum juga muncul. Akhirnya, Susi memutuskan untuk keluar dari kendaraannya dan berjalan-jalan di sekitar. Namun tiba-tiba ia melihat Lin Wei datang. Secepat kilat, Susi masuk ke dalam mobil untuk memperbaiki make up-nya. Selanjutnya, ia menyapa Lin Wei dan menawarkan tumpangan. Seperti yang sudah kita duga, Lin Wei menolak dan bilang kalau ia bisa jalan kaki. Meski selalu mendapatkan penolakan, Susi tidak menyerah. Ia memutuskan untuk naik gunung lagi. Kali ini ia meminta sahabatnya untuk menemani. Bahkan ia membawa tenda dan persediaan makanan untuk 1 bulan. Ia bertekad untuk bertarung agar bisa mendapatkan simpati dari Lin Wei. Susi memutuskan untuk selalu berdekatan dengan Lin Wei. Ketika Lin Wei keluar dari gubuknya, Susi langsung datang untuk menghampirinya. Tahu kalau Lin Wei kebingungan, Susi bilang kalau ia sedang berkemah. "Kebetulan tendaku ada di depan rumahmu. Sepertinya kita berjodoh," kata Susi. Pastinya Lin Wei tidak percaya begitu saja. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Susi memang sangat gigih dalam hal ini. Akhirnya Lin Wei mengundang Susi untuk makan di dalam rumah. Nah, ketika Lin Wei sedang menyiapkan makan malam, Susi masih sempat memperbaiki lipstiknya.
Susi bilang kalau bagi wanita, lipstik layaknya bumbu pada sebuah makanan. Wanita yang tidak memakai lipstik, maka wanita itu seperti tidak memakai riasan. Akan tetapi, bekas lipstik Susi tertinggal di gelas, dan hal itu membuat Linwei tak tahan untuk berkomentar. Linwei bilang kalau Susi adalah orang yang keras kepala. Kau sudah tahu kalau lipstik akan pudar saat makan, tetapi kau masih tetap memakainya, kata Linwei menyindir. Kamu pasti sudah tahu kalau apa yang kamu lakukan tidak rasional, tetapi kamu tetap berjalan terus. Kamu tak akan bisa bertahan lama di gunung ini. Selanjutnya, Susi berkilah kalau ia bisa bertahan hidup meski dalam situasi yang sangat sulit. Nah, ketika Susi menggigit roti khas gunung yang keras dan sedikit pahit, ia buru-buru minum air untuk meredakan rasa yang tidak nyaman. Di sisi lain, Linwei hanya memandangi Susi seolah menantang. Sesampainya di tenda, Susi menerima telepon dari teman-temannya yang menyadari kalau Susi mengalami kesulitan untuk menghadapi Linwei. Selanjutnya, teman-temannya itu mengirimkan panduan cinta yang berisi langkah-langkah untuk bisa meluluhkan sang pewaris muda. Selanjutnya, tampak Susi mendatangi Linwei dan menabrakkan dirinya ke dada Linwei. Ia seperti mendengarkan detak jantung Linwei, tetapi sepertinya cara itu gagal karena Linwei tetap cuek. Ia memutuskan untuk mencoba cara lain yang seolah-olah tak sengaja bertemu dengan Linwei. Susi bertanya, apakah kamu ingin berdebat denganku? Kata Susi sambil mengikuti Linwei. Selanjutnya, pemuda tampan itu bilang, aku tahu tentang rencanamu dan aku juga tahu tentang janjimu pada ayahku. Percayalah, semua itu tidak akan berhasil, jadi jangan buang-buang waktumu. Diperingatkan seperti itu, Susi tetap ngeyel. Selama kamu masih tidak kembali ke peradaban, aku akan terus mengejarmu, tekad Susi. Keesokan harinya, Susi bilang kalau ia tahu kalau Linwei akan ke kota. Mengetahui akan hal itu, Susi mencegat Linwei di bawah dengan harapan bisa mengantar Linwei ke kota dengan mobilnya. Akan tetapi, Linwei bilang kalau ia akan naik bus saja. Sesaat kemudian, supir bilang kalau mesin bus rusak dan menyarankan untuk naik bus berikutnya. Karena Linwei tergesa-gesa, akhirnya ia menerima tawaran dari Susi. Mereka berdua menuju ke kota dengan mobil pribadi milik Susi. Berpikir kalau Linwei sudah mulai melunak, Susi semakin semangat untuk mendekati Linwei. Ia terus membangun kedekatan dengan pemuda tampan itu. Susi juga duduk bersama mendengarkan petuah-petuah dari ketua kampung. Susi berpendapat kalau hubungan Linwei dengan warga desa kurang tercipta. Oleh karena itu, ia mengundang warga desa untuk acara barbeque bersama sebagai bentuk terima kasih telah menerima Linwei di desa itu. Taktik Susi ini berhasil karena warga desa berubah sikap menjadi lebih baik. Bahkan Linwei dan warga desa tampak menari bersama. Karena merasa puas dengan hal yang dilakukan, Susi malah minum terlalu banyak dan sedikit mabuk. Linwei yang memang tidak pernah tinggal di kampung merasa sangat berterima kasih atas perbuatan Susi yang membuat hubungannya dengan warga desa menjadi lebih baik. Karena sedang mabuk, Susi tiba-tiba mendekati dan mencium Linwei. Pemuda tampan polos itu memang belum pernah pacaran, jadi ia sangat gugup. Di pagi harinya, ia memastikan kalau Susi baik-baik saja. Selanjutnya, ia turun ke sungai untuk mandi, agar pikirannya menjadi lebih jernih. Ketika terbangun, Susi tak mendapatkan Linwei di kamarnya. Ia pun panik dan mencari keberadaan Linwei. Bahkan, ia sempat menanyakan keberadaan Linwei kepada kepala desa. Kepala desa tak mengetahui keberadaan Linwei. Pewaris tunggal itu tidak memiliki HP, jadi Susi tidak bisa menghubungi Linwei. Susi memutuskan untuk meneriakkan nama Linwei ke seluruh penjuru desa. Akhirnya, Susi menemukan Linwei yang sedang mandi di sungai. Karena kegirangan, Susi ingin mengambil gambar Linwei yang sedang mandi di sungai. Namun tiba-tiba,
Lin Wei mengambil ponsel Susi yang membuatnya terjatuh ke dalam pelukan Lin Wei. Tapi sayang, adegan itu terpantau oleh seorang ibu warga di sana. Nah, ketika Lin Wei akan pulang, ia dicegat oleh ibu yang memergoki kejadian tadi. Ibu itu bilang kalau Lin Wei adalah pemuda yang tenang dan polos. Tetapi mengapa bisa begitu? Kata ibu itu berbelit. Selanjutnya, ibu itu berterus terang kalau ia melihat apa yang telah dilakukan Lin Wei di sungai. Lin Wei tidak menanggapi keluhan ibu itu. Akan tetapi ada juga ibu-ibu lain yang membahas kejadian itu di depan Susi. Ibu itu menasihati Susi agar lebih berhati-hati dan menjaga penampilan serta sikap ketika sedang di hadapan warga desa lainnya. Tanpa bisa dicegah, gosip kejadian Susi dan Lin Wei di sungai menyebar ke seluruh desa dengan cepat. Banyak ibu-ibu yang menggosip dan memberikan berbagai pendapat yang berbeda atas kejadian itu. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk bertindak. Kepala desa akhirnya menemui Lin Wei dan bilang kalau apa yang dilakukan Lin Wei dan Susi telah merusak moral dan tradisi desa. Kamu harus pergi dari desa ini, kata kepala desa dengan tegas. Mendengar hal itu, hati Lin Wei menjadi merasa tidak enak. Ketika sampai di rumah, Lin Wei melihat Susi sedang memasak di dapur. Ia juga melihat ada banyak bulu bebek di sana. Padahal Lin Wei adalah seorang vegetarian dan penyayang binatang. Lin Wei yang sangat marah akhirnya mengusir Susi dari rumah. Selanjutnya, teman Susi bilang kalau pemilik rumah meminta uang kontrakan. Di lain sisi, posisi keuangan perusahaan juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semua permasalahan di atas membuat Susi harus bekerja ekstra keras dan secepatnya turun dari gunung. Susi punya ide jika ia ingin mendapatkan perhatian, ia harus bisa memenangkan perut Lin Wei. Untuk itu, ia memasak nasi bungkus yang sangat istimewa. Selanjutnya, ia naik gunung lagi dan menemui Lin Wei. Lin Wei masih marah dan tidak mau berbicara dengan Susi. Sang pewaris itu juga tidak mau memakan makanan yang dibawa oleh gadis cantik itu. Karena merasa jengkel, ia pun akhirnya memakan sendiri makanan yang ia bawa. Susi juga banyak menegak minuman haram. Selanjutnya, ia kembali mengetuk pintu rumah Lin Wei. Dari balik pintu, Susi bilang, "Mari kita berbicara secara baik-baik. Apakah kamu takut kalah taruhan denganku? Itukah yang menyebabkan dirimu menghindariku?" tantang Susi. Ternyata keduanya pernah membuat taruhan waktu mereka menanam pohon bersama. Dalam perjalanan pulang, Susi bilang kalau Lin Wei hanyalah laki-laki biasa. Cepat atau lambat, Lin Wei akan suka padanya. Saat itu, Lin Wei hanya diam dan meremehkan Susi. Tapi saat ini, sepertinya apa yang dikatakan Susi adalah benar. Kepala pewaris muda itu selalu dibayangi dengan peristiwa-peristiwa kedekatan dirinya dengan Susi yang sangat cantik. Untuk itu, Lin Wei harus menjaga jarak dengan Susi. Akan tetapi, Susi terus memepet Lin Wei sebisanya. Karena merasa terdesak, Lin Wei bilang, "Berapa banyak uang yang telah ayahku berikan kepadamu? Aku akan melipat gandakannya." Mendengar perkataan Lin Wei, Susi sangat tersinggung dan marah. "Jangan kamu anggap diriku bisa kau beli. Jangan anggap dirimu lebih mulia dari diriku. Sebenarnya kamu itu hanya beruntung saja terlahir sebagai anak Direktur Li." Karena merasa sangat kesal, akhirnya Susi meninggalkan Lin Wei. Akan tetapi tiba-tiba perut Lin Wei sangat sakit sampai akhirnya ia terjatuh dan terduduk. Tahu kalau Susi sedang kesakitan, ia membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi Susi yang masih merasa sangat jengkel tidak mengucapkan terima kasih. Ia malah mengusir pria tampan itu. Nah, ketika Lin Wei mau pergi, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Susi. Di sana ada Jin Xian yang telah mencuri ide bisnis, sedang jalan bareng pacarnya. Susi tidak mau kalah dengan Xinjiang. Tiba-tiba Susi bilang, "Sayang, aku lapar dan ingin makan bubur." Lin Wei tetap dingin dan berhasil melepaskan tangannya, lalu pergi tanpa menoleh sedikitpun.
Mengetahui kejadian itu, Xinjiang sangat puas dan merasa telah mengalahkan Susi dengan mudah. Tampak Lin Wei yang sedang dalam perjalanan pulang ke gunung. Selanjutnya, ia menemukan sebuah pita. Ketika ia mengambilnya, Lin Wei sadar kalau itu adalah pita milik Susi. Ketika ia pertama kali mendaki gunung, pita tersebut Susi ikatkan pada pagar sebagai tanda kalau ia sedang berputus asa. Menyadari akan hal itu, Lin Wei menyimpannya dan kembali ke tempat Susi. Di lain sisi, tampak Susi sedang menggadaikan tas kesayangannya. Hal itu ia lakukan karena perusahaan kecil yang ia pimpin sedang dalam kesulitan finansial. Padahal tas itu sangat berharga karena merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan secara patungan oleh para sahabatnya. Saat itu, semua teman-temannya berjanji akan selalu bersama untuk membesarkan perusahaan rintisannya. Kini hanya tinggal Susi di perusahaan tersebut. Setelah tas kesayangannya tergadai, Susi menghubungi temannya yang bernama Suyu. Susi tahu kalau Suyu berencana untuk mengundurkan diri. Ia bilang agar Suyu memikirkan ulang niatnya untuk mundur. Susi menambahkan kalau perusahaan memang sedang dalam masalah, akan tetapi semua itu pastinya Susi akan bisa atasi. Ternyata semua ucapan Susi itu didengar oleh Lin Wei secara tidak sengaja. Sekarang Lin Wei tahu kesulitan finansial yang dihadapi oleh Susi. Ketika dalam perjalanan pulang, Susi dengan sepenuh hati meminta maaf kepada Lin Wei. Susi berjanji tidak akan makan bebek selamanya. Susi juga membeli seekor bebek kecil, lalu diberikan kepada Lin Wei sebagai bentuk permintaan maafnya. Selanjutnya, Lin Wei menamai bebek itu dengan sebutan Xinyang, yang artinya berhati-hatilah ketika kamu berbicara. Selanjutnya, Lin Wei mengizinkan Susi untuk tinggal di dalam rumah daripada harus kedinginan di tenda. Lin Wei menandaskan kalau ia melakukan semua itu hanya berdasarkan alasan kemanusiaan saja. Jadi bukan karena kalah dan akan meninggalkan kehidupan di gunung seperti harapan Susi dan ayahnya. Sekali lagi, Lin Wei menandaskan kalau ia tidak akan tinggal di kota. Susi yang cerdik tidak mau menyerah. Masih ada ribuan cara di kepala Susi untuk membujuk Lin Wei turun gunung. Di hari berikutnya, Direktur Li menemui Susi untuk memberikan dukungan. Dia bilang kalau Susi harus melakukan apapun agar putranya mau kembali ke kota. Bahkan, Direktur Li akan menanggung segala resiko meski kebun teh milik Lin Wei harus dihancurkan. Di lain sisi, Susi sadar menghancurkan kebun teh milik Lin Wei bukanlah opsi yang baik. Ia tahu bagaimana kesulitan yang Lin Wei hadapi ketika kebun teh dihancurkan oleh kepala desa dan beberapa penduduk di sana. Susi tahu kalau Lin Wei tetap kekeh ingin menanam teh di desa tersebut. Lin Wei dengan susah payah membangun lagi kebun teh yang telah dirusak. Jadi, meski Direktur Li memperbolehkan Susi menghancurkan kebun tersebut, Susi tak sanggup untuk menyakiti hati Lin Wei lebih dalam. Susi akhirnya harus memutar otak lebih keras agar bisa membujuk Lin Wei. Selanjutnya, tampak Susi membeli banyak penghangat agar tubuhnya seperti panas. Ketika Lin Wei tahu kalau suhu badan Susi meningkat, Lin Wei berencana untuk memberi obat. Akan tetapi, tangan Lin Wei malah ditarik oleh Susi dan bilang kalau obat panas tidak boleh dikonsumsi seenaknya. Oleh karena itu, Lin Wei membuat obat herbal dari lidah buaya. Daun lidah buaya dipotong untuk menurunkan panas badan Susi. Setelah tahu kalau punggung Susi berwarna merah, Lin Wei bertanya apakah Susi hanya sakit panas saja. Mendengar pertanyaan seperti itu, Susi yakin kalau apa yang direncanakan akan memberikan hasil. Ketika semua rencana hampir berhasil, tiba-tiba ada seorang wanita cantik muncul. Namanya adalah Fei Fei, di mana ia adalah teman masa kecil Lin Wei. Fei Fei sengaja datang menemui Lin Wei setelah mendapatkan kabar kalau ada orang yang menghancurkan kebun teh milik Lin Wei. Fei Fei bermaksud untuk membantu temannya itu memperbaiki kebun teh yang sudah rusak.
Karena kehadiran gadis itu, maka perjuangan Suzy agar Linway mau meninggalkan gunung akan menjadi lebih sulit. Selanjutnya, Linway menyadari trik yang dilakukan oleh Suzy. Untuk itu, ia bilang, "Singkirkan semua penghangat yang ada di tempat tidurmu," kata Linway dengan muka dingin. Ternyata semua rencana yang dilakukan Suzy gagal total. Di lain sisi, tampak Fei mendatangkan banyak pekerja untuk memperbaiki kebun teh milik Linway. Suzy bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua usaha kerasnya selama ini akan gagal hanya karena kehadiran gadis kecil itu? Selanjutnya, Linway bilang kalau kebun teh telah selesai direstorasi. Berita itu pun membuat Suzy merasa sangat tertekan karena membujuk Linway turun gunung akan semakin susah. Ketika Suzy sedang bersedih, tiba-tiba muncul Suyu yang berencana mengadakan makan malam untuk perpisahannya dengan Suzy. Tetapi Suzy bilang kalau dirinya tidak pernah bilang pergi dari perusahaan yang telah ia bangun. Mendengar hal itu, tentunya Suyu merasa senang. Di lain sisi, Suyu mendengar kabar kalau Suzy telah menjual tas kesayangannya untuk membayar gaji teman-temannya. Keputusan Suyu untuk tetap bertahan membuat Suzy jadi lebih semangat. Suzy yang juga seorang vlogger makanan melakukan live streaming. Saat itu, Suzy menumpahkan anggur merah pada bajunya. Suyu harus membungkukkan badan agar bisa membersihkannya. Kejadian itu tak sengaja ternyata disaksikan oleh Linway yang sedang melihat acara Suzy dari gunung. Hati Linway dibakar api cemburu, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apapun selain terus melihat video Suzy dalam HP-nya. Selanjutnya, Suzy sedang mencicipi hidangan tersebut. Suzy melihat ada lalat di mangkuknya. Suzy lalu memanggil pemilik restoran itu. Akan tetapi, pemilik restoran tidak mau mengakui keteledorannya dan malah menuduh kalau Suzy sengaja mengerjai restorannya. Bahkan, pemilik restoran arogan itu memaksa Suzy untuk meminta maaf kepadanya. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Suzy berdebat sengit dalam acara live itu. Suzy bilang kalau restoran itu berbuat tidak fair, seperti perusahaan Goodies Cafe yang menggunakan kekayaannya untuk berbuat seenaknya sendiri. Banyak dari penonton di acara live itu yang mendukung Suzy. Merasa terpojok, pemilik restoran berusaha menghentikan acara live itu. Suzy diusir keluar restoran oleh pemiliknya. Semua kejadian itu disaksikan oleh Linway yang kemudian bertindak dengan menelpon pengawas. Selanjutnya, ia turun dari gunung dengan menggunakan motor listriknya untuk menjemput Suzy dan timnya. Akhirnya, mereka sampai di gunung dengan selamat. Selanjutnya, tampak Suyu memberitahu Linway kalau Suzy akan pulang besok pagi. Entah kenapa, hati Linway tak nyaman dengan rencana kepergian Suzy. Memang beberapa hari ini Linway berinteraksi dengan Suzy dan ia terbiasa dengan keberadaan Suzy di sampingnya. Sebelum pergi, Suzy menemui Linway. Ia memberi saran agar Linway tidak terkurung oleh masa lalu. Dengan tulus, Suzy bilang kalau apapun yang terjadi, kita harus tetap bergerak maju. Di pagi harinya, Direktur Lee menelpon Suzy dan memintanya untuk ke kantor. Ketika sudah sampai, Suzy terkejut karena ternyata Xinjian juga berada di sana. Ketika sudah di depan Direktur Lee dan Paman Xingzong, Xinjian terus-menerus mengungkapkan dan membahas kejadian yang dialami Suzy ketika sedang live. Mengetahui kalau dirinya sedang di pojokan Xinjian, Suzy berdiri dan meminta maaf dan bercerita kalau kejadian saat live itu terjadi karena dirinya sedikit di luar kendali. Ia tak ada keinginan untuk menjelekkan nama Goodies Cafe, tetapi diduga rasa penyesalan Suzy itulah yang digunakan oleh Paman Xingzong untuk memutuskan rencana kerjasama bisnis dengan pihak Suzy. Paman Xingzong bilang kalau perusahaan Suzy tak pantas menjalin hubungan bisnis dengan Goodies Cafe. Nah, di saat momen kritis itulah Linway muncul. Akhirnya, Direktur Lee memohon Suzy dan Xinjian untuk meninggalkan ruangan dan menunggu keputusan terakhir dari perusahaan.
Selanjutnya, Lin Wei bilang peristiwa live yang dialami Susi merupakan kecelakaan. Lin Wei bilang kecelakaan itu tidak memberikan dampak buruk kepada Gottes Coffee dan perusahaan Tuan Lee, tetapi malah membuat kedua perusahaan mereka menjadi lebih dikenal karena sekarang malah menjadi trending topik di media sosial. Jadi sudah seharusnya perusahaan bekerja sama dengan Susi, bukan malah menghentikan kontrak dengan perusahaan yang dimiliki oleh Susi. Di lain sisi, Paman Zhong tetap kekeh pada pendiriannya dan ia ingin memilih Xinjiang dan menolak proposal dari Susi. Direktur Lee yang bijaksana akhirnya bertindak. Keduanya, yaitu Susi dan Xinjiang, harus bersaing dengan sehat, menunjukkan karyanya masing-masing. Kita harus membiarkan karya mereka yang berbicara. Siapa yang memiliki karya terbaik akan kita pilih, kata Direktur Lee dengan bijak. Selanjutnya, tampak Direktur Lee menemui Susi. Direktur Lee bilang kalau putranya telah mau berbicara bisnis lagi, dan dalam hal ini Lin Wei membela proposal milik Susi. Hal itu membuat Susi tetap harus bekerja keras dengan proposal yang diajukan. Tuan Lee bilang kalau sebelum naik gunung, Lin Wei berpesan kalau ia tidak akan lagi mau ikut campur dalam urusan bisnis. Akan tetapi sekarang dia mengemukakan pendapatnya demi untuk membantu Susi. Itu berarti Lin Wei sudah merubah prinsipnya sendiri. Mengetahui hal itu, Susi bertanya kenapa Lin Wei mau membelanya. Tuan Lee menjawab kalau sepertinya Lin Wei menyukai Susi. Aku tidak bisa melihat alasan lainnya, jelas Direktur Lee. Sebagai hadiah atas pembelaannya, Susi mengajak Lin Wei ke toko HP dan membelikan Lin Wei HP baru agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau aku rindu, kita bisa video call kapan saja, gila Susi. Akan tetapi Lin Wei malah memutuskan untuk tetap menggunakan HP jadulnya. Ketika sudah sampai di rumah, Hayuan, teman Susi, berkomentar kalau Lin Wei pasti sudah jatuh cinta kepada Susi. Kalau tidak, mana mau dia bela-belain turun gunung. Susi jadi tambah semangat dan bilang kalau ia akan mengejar karir dan cintanya secara bersamaan. Mengetahui hal itu, sepertinya Suyu tidak suka. Suyu ternyata memang menyukai Susi, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Susi memutuskan untuk membawa semua barang pribadinya naik ke atas gunung. Di lain sisi, Susi bertemu dengan seorang supir yang seenaknya menaikkan tarif setinggi langit. Susi tentu tidak mau membayarnya. Karena marah, supir taksi itu berusaha merebut tas milik Susi. Di momen kritis seperti itulah Lin Wei muncul menyelamatkan Susi. Ini bukan tempat terpencil, lagian dia juga tidak sendiri, jadi kamu harus meminta maaf, ujar Lin Wei dengan tegas. Pertengkaran kecil itu ternyata didengar oleh Fei Fei, teman kecil Lin Wei. Fei Fei selanjutnya memutuskan untuk mengikuti mereka pindah ke gunung. Akan tetapi di tengah jalan, Fei Fei bertemu dengan Suyu. Suyu ini ke gunung untuk membawa barang-barang milik Susi. Di atas gunung, Suyu dan Fei Fei melihat kalau Lin Wei dan Susi semakin mesra. Karena hal itu, Suyu dan Fei Fei memutuskan untuk tinggal di atas gunung. Di lain sisi, Lin Wei bilang kalau Fei Fei harus segera turun gunung. Sepertinya Lin Wei tidak menyukai kehadiran mereka. Akan tetapi tiba-tiba suara guntur terdengar yang menandakan hujan akan segera turun. Untuk itu, Fei Fei dan Suyu langsung berlari masuk ke dalam rumah. Hal itu membuat Susi dan Lin Wei bengong. Sekarang, tanpa tedeng aleng-aleng, Susi terus mendekati Lin Wei. Akan tetapi Suyu selalu hadir untuk mengganggunya. Susi sangat frustrasi karena ketika momen romantis akan tercipta, Suyu selalu datang untuk mengganggunya. Selanjutnya tampak Susi mendatangi Suyu. Ia meminta Suyu untuk turun gunung membeli telur karena sebentar lagi makan siang tiba. Setelah berhasil membujuk Suyu, Susi kembali mendekati Lin Wei yang sedang berada di dapur.
Akan tetapi, Susi menghentikan langkahnya karena ia mendengar Fei Fei juga berada di sana. Susi menguping pembicaraan Lin Wei dan Fei Fei. Dalam pembicaraan itu, Lin Wei meyakinkan Fei Fei kalau ia hanya menganggap Susi sebagai sahabat belaka. Fei Fei menjawab kalau sepertinya Susi tidak hanya menganggap Lin Wei sebagai sahabat. Lin Wei menjawab kalau itu adalah salahnya karena tidak menjaga jarak dengan Susi, yang sepertinya membuat Susi salah paham timpa Lin Wei. Selanjutnya, Fei Fei bertanya, apakah Susi sudah tahu kalau kamu tak menyukai pernikahan? Mendengar poin tersebut, hati Susi terasa hancur. Akhirnya, Susi mengurung diri di kamar. Di sana, ia merenung dan selalu teringat dengan semua perkataan Fei Fei. Akankah cintaku akan kandas meski belum dimulai? Tanya Susi pada dirinya sendiri. Susi lalu meyakinkan dirinya sendiri kalau ia tidak boleh menyerah begitu saja. Jika nanti harus gagal, paling tidak aku sudah mencobanya, ujar Susi dalam hati. Scene berpindah pada Suyu yang sedang menuruni gunung. Ia tampak mendatangi toko tas yang ternyata ia ingin menebus tas milik Susi. Akan tetapi, Suyu tidak mempunyai cukup banyak uang untuk itu. Ia bertanya apakah bisa petugas menyimpannya dulu tas itu untuk dirinya. Petugas bilang dengan santai kalau semua tergantung pada keadaan pasar, karena banyak orang yang menginginkan tas tersebut. Scene berpindah pada Susi yang terus memepet Lin Wei. Ia menggugah Lin Wei ke kamar meski di luar tampak hujan deras. Susi bertanya apakah Lin Wei ingin mengingat hujan kali ini sebagai hal yang istimewa. Susi bertanya dengan hangat. Belum sempat Lin Wei menjawab, Susi tiba-tiba mencium Lin Wei. Tindakan Susi tentu membuat Lin Wei gelagapan dan tak tahu bagaimana harus bersikap. Bahkan Lin Wei tak tahu cara untuk menolaknya. Di saat romantis seperti itu, tiba-tiba Suyu pulang dan mengganggu peristiwa bersejarah itu. Karena merasa kikuk dan canggung, akhirnya Lin Wei memberi alasan tentang isi sebuah buku. Selanjutnya, Susi bilang kalau ia sudah memberikan waktu libur kepada Suyu. Akhirnya, Susi memberi libur 1 hari lagi pada Suyu. Selanjutnya, kita ditunjukkan kalau saat ini Lin Wei tampak mulai menjauhi Susi. Sejak peristiwa ciuman itu, Lin Wei selalu menghindari Susi. Lin Wei juga teringat kata-kata Suyu. Saat itu, Suyu berkata, kamu anak orang kaya, pastinya sudah bertemu banyak wanita. Kamu juga tahu kalau Susi tidak seperti mereka. Jadi, jika kamu tidak berniat untuk serius, lebih baik kamu tidak usah memberi harapan pada Susi. Kata-kata itu membuat Lin Wei bertanya, apakah memang ia sudah siap dan benar-benar serius ingin menjalin hubungan dengan Susi. Di hari berikutnya, tampak paman Lin Wei, Mr. Xing Song, datang mengunjungi Lin Wei. Paman Song berkata, kamu hidup di gunung seperti seseorang yang sedang menebus kesalahan masa lalu. Padahal kamu di sini hanya untuk bermain cinta. Sindir Paman Song dengan tegas. Lin Wei menjawab kalau dirinya sudah dewasa dan tahu apa yang harus ia lakukan. Jika kamu sudah dewasa, kakakku pasti tidak akan kehilangan harapannya. Perkataan pamannya itu sangat menusuk perasaan Lin Wei. Pewaris muda itu menjadi ingat dengan ibunya. Dulu, gunung ini penuh dengan kebun teh. Namun karena penjualannya merosot, Ibu Lin Wei meminta warga untuk menanam kopi saja. Tapi sayang, setelah mereka menanam kopi, banyak desa lain melakukan hal yang sama yang membuat harga kopi menjadi lebih murah. Ibu Lin Wei merasa bersalah karena selalu disalahkan oleh warga. Nah, ketika warga akan menanam teh, tapi tanahnya sudah rusak. Oleh karena itu, Lin Wei berjuang dengan sekuat tenaga agar bisa menanam teh kesukaan ibunya. Setelah pertemuan dengan pamannya, Lin Wei berhenti sejenak memikirkan masalah cintanya. Di lain sisi, tampak Direktur Li yang datang menemui Susi. Ia tampak antusias menyemangati Susi agar bisa meraih hati putranya. Hal itu tentu membuat Susi semakin semangat untuk mendapatkan cinta dari Lin Wei.
Akhirnya, Susi menghadang Linwei yang hendak masuk ke rumah. Susi bertanya, kalau kamu cuma menganggap aku teman, kenapa kamu selalu berbuat baik kepadaku? Tanya Susi langsung pada persoalan. Tampak keraguan besar di wajah Linwei. Selanjutnya, ia masuk ke dalam rumah. Linwei mengambil pita harapan milik Susi. Linwei bilang kalau ia pernah dalam posisi sulit seperti yang dialami oleh Susi. Aku melihat kamu dalam posisi lemah dan aku ingin membantumu dengan cara memberi sedikit kehangatan yang mungkin bisa meringankan keadaanmu. Susi tentu ternganga dengan jawaban Linwei. Susi lalu bertanya, kenapa kita melakukan ciuman malam itu? Kenapa kamu tidak menolak ciumanku? Tanya Susi dengan gusar. Mendengar pertanyaan Susi, Linwei merasa terpojok dan terdiam. Mengetahui kalau Linwei diam, Susi yakin kalau Linwei sebenarnya ada rasa pada dirinya. Susi adalah sosok yang tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk bertanya sekali lagi, apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Pertanyaan Susi itu dijawab oleh Linwei. Aku sudah berpikir dengan keputusanku. Akan tetapi, jika kamu ingin membuat acara live di sini, kamu bisa. Aku tidak akan melarangmu. Hubungan kita akan tetap baik, tetapi hanya sebatas teman. Jawaban dan sikap dingin Linwei membuat hati Susi hancur berkeping-keping. Susi sangat terluka dan memutuskan untuk turun gunung ditemani oleh Suyu. Dalam perjalanan pulang, Susi menangis sejadi-jadinya. Hal ini membuat aku malu. Jika aku siaran langsung dan bertemu dengan Linwei, pastinya aku sangat malu, keluh Susi. Suyu dengan sabar memberikan kata-kata untuk menenangkan hati Susi yang sedang gundah. Sesampainya di rumah, Susi juga curhat dengan sahabatnya Hayuan. Di sini, Hayuan membesarkan hati Susi dengan bilang agar kita jangan menggantungkan sesuatu pada seseorang saja. Masih banyak pria baik dan tampan di luar sana yang menginginkan Susi. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba Suyu menelpon kalau Jin Xiang saingan Susi saat ini sudah mulai live lagi. Menurut Susi, ia telah kehilangan cinta dan kini karirnya juga terancam. Untuk itu, ia akan kembali ke gunung dengan ditemani oleh Suyu. Meski aku telah kehilangan cinta, aku tidak boleh kehilangan masa depanku, tekad gadis cantik itu. Shin berpindah pada Susi yang sudah berada di gunung. Ia dan timnya dihadang oleh laki-laki yang bernama Hwasu, penjaga setempat. Hwasu bilang kalau tempat ini memiliki aturan, ia tidak bisa mengizinkan semua orang untuk datang sesukanya, tegas Hwasu. Di lain sisi, Jin Xiang terus memojokkan Susi dan bilang kalau Susi bukanlah orang yang baik karena mendapatkan kesempatan kerja ini dengan cara yang tidak fair. Mendengar hal itu, Suyu merasa kesal dan emosi. Akan tetapi, tingkah Suyu itu malah membuat suasana menjadi gawat karena Jin Xiang merusak kartu memori yang dipergunakan untuk siaran langsung acaranya. Untungnya ada Bibi Dasya yang datang melerai. Selanjutnya, Suyu diminta Susi untuk membeli beberapa oleh-oleh untuk diantar ke rumah Bibi Dasya sebagai bentuk rasa terima kasih. Jadi, kita akan mendaki gunung lagi. Tentu saja, karena kita harus berterima kasih kepada Bibi Dasya. Memang, menjalani hidup di gunung sangatlah susah. Bahkan, Susi harus rela mencabut rumput di kebun. Nah, ketika sedang bekerja, tiba-tiba diganggu oleh datangnya laba-laba yang berbisa. Tentu, itu membuat Susi panik dan ketakutan. Sampai-sampai, tangan Susi tertusuk duri. Meski mengalami banyak gangguan, Susi tetap pada pendiriannya agar bisa membantu bisnis Linwei. Ketika di luar hujan, Bibi Dasya bilang kalau kebun teh milik Linwei telah dihancurkan dan semua bibit teh telah rusak. Mendengar hal tersebut, Susi langsung pergi mencari keberadaan Linwei. Di sana, ia menemukan Linwei sedang terdiam di tengah guyuran hujan deras. Kalau kamu seperti ini, kamu bisa jatuh sakit. Kita harus cari jalan keluar agar kebun bibit teh ini bisa dibuka kembali. Salah satu sosok yang bisa mengatasi masalah Linwei adalah kepala desa.
Karena orang tua kepala desa lah yang memperkenalkan jenis teh unggulan itu ke semua warga. Tapi sialnya pihak kepala desa malah menolak. Mengetahui hal itu, Susi menghibur Linwei dan bilang tidak apa-apa, kita pasti menemukan cara lain yang lebih baik. Selanjutnya, tampak Susi mendatangi kepala desa. Ia berusaha mendekati kepala desa dengan membawa makanan yang enak. Dengan hati tulus, Susi meminta bantuan kepala desa. Selanjutnya, sang kepala desa tampak luluh. Aku akan bantu, tetapi ada syarat, ujar kepala desa. Kamu harus mencabuti semua rumput yang ada dan memasukkan ke dalam karung yang sudah tersedia, lanjut kepala desa. Selain itu, kamu juga harus melakukan sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, tambah sang kades. Susi menyanggupi dan bilang kalau ia juga bisa memanfaatkannya sebagai konten live streamingnya. Di lain sisi, ketika Susi sibuk membersihkan rumput, Fei Fei secara diam-diam mencari kesempatan berduaan dengan Linwei. Aktivitas Fei Fei yang mencurigakan itu ternyata terpantau oleh Bibi Dasha yang selalu berada di pihak Susi. Selanjutnya, Bibi Dasha mendorong Fei Fei ke samping dan Bibi Dasha menempati posisi Fei Fei. Hal itu tentu membuat cewek itu sangat kesal. Dalam saat yang bersamaan, ia melihat anjing yang sedang diikat. Dengan sembunyi-sembunyi, ia melepaskan ikatan anjing itu. Selanjutnya, ia meminta Bibi Dasha untuk mencari anjing tersebut. Akan tetapi, Bibi Dasha tidak mau dikelabui. Bibi bilang, kamu saja yang mencarinya karena aku akan tetap berada di greenhouse, ucap Bibi Dasha dengan tegas. Dengan sangat terpaksa, Fei Fei pergi. Setelah itu, Bibi memberitahu Linwei kalau saat ini Susi sedang menemani kepala desa dengan maksud minta bantuan. Mengetahui hal itu, Linwei meninggalkan semuanya dan berusaha mencari Susi. Dengan bantuan Suyu, mereka menemui Susi yang sedang bekerja. Secara diam-diam, mereka membantu Susi mengisi sak-sak dengan rumput. Kepala desa memang tampak seperti tidur, tetapi ia tahu apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya Susi. Aku telah melihat semuanya. Apakah kamu pikir aku tertidur? Ujar kepala desa. Kalian berdua pasti mengira kalau aku bisa dengan mudah kalian kelabui. Nah, karena kaki Linwei terluka, akhirnya ia pulang bareng kepala desa untuk mengobati luka tersebut. Ketika Susi bermaksud membalut luka Linwei, Suyu tiba-tiba menyela. Kalau posisi seperti itu lebih baik ia yang melakukan. Susi merasa tidak ada masalah apapun dan bilang kalau dirinya tak merasa tidak nyaman sedikit pun. Selanjutnya Susu bilang, tanya saja kepada Linwei, siapa yang lebih baik membalut lukanya. Linwei jadi sedikit bingung dan memandang keduanya dan akhirnya bilang, biar Suyu saja yang melakukannya. Dengan penuh rasa kemenangan, Suyu membalut luka Linwei. Suyu dengan sengaja menekan luka dengan sedikit keras karena ia merasa tersisih dari Susi berkat kehadiran Linwei. Mengetahui isi hati Suyu, Linwei bilang kalau Suyu tidak harus menganggap dirinya sebagai saingan. Suyu menjawab tak usah membahas hal itu lagi. Semua laki-laki brengsek pasti bilang kalau ia hanya ingin berteman saja. Akhirnya, meski mereka semua telah berusaha, pihak kepala desa tetap pada pendiriannya dan tetap menolak keinginan Linwei. Kini mereka bersedih dan menghabiskan waktu di beranda rumah. Karena terlalu banyak minum, akhirnya Suyu mabuk. Susi berusaha membantu dan ingin menggendong Suyu. Mengetahui hal itu, Linwei mencegahnya. Ia mendorong Susi ke samping dan akhirnya Linwei berusaha menggendong Suyu. Linwei tak akan membiarkan Susi menggendong Suyu. Linwei bilang kalau Suyu berat karena badannya sangat besar. Kamu tidak akan bisa menggendong Suyu. Kilah Linwei pada Susi. Selanjutnya kita diajak ke tempat lain di mana teman Susi yakni Bairuan sedang diundang makan malam oleh Mr. Xingzong yakni pamannya Linwei. Di sana Xingzong memberi hadiah kepada Bairuan berupa kalung yang sangat mahal. Itu adalah hadiah karena Bairuan selalu memberikan informasi tentang hubungan Linwei dengan Susi. Akan tetapi Bairuan menolak pemberian itu karena ia tak mau dianggap berkhianat terhadap Susi.
Selanjutnya, Bairuan ingin segera pergi, akan tetapi Xingzong mendesak agar Bairuan tetap di sana. "Jangan pergi, temani aku makan malam," pinta Xingzong. Bairuan bilang kalau dirinya tidak lapar. "Kamu tidak harus makan, kamu hanya menemaniku saja," paksa Xingzong. Karena sangat marah, Bairuan menegak segelas botol besar alkohol. Kepala Bairuan pun akhirnya sangat pusing. Meski Bairuan sedang mabuk, ia tak mau memberitahu alamat rumahnya. Akhirnya Bairuan dibawa Xingzong pulang ke rumahnya. Karena sangat mabuk, Bairuan tidak mau melepas tangan Xingzong. Bahkan Bairuan memegang pipi Xingzong. Xingzong terdiam dan terus bilang, "Tunggu sampai besok pagi, sampai kamu tersadar." Xin berpindah pada Susi yang terus mendekati kepala desa. Kali ini ia membawakan kepala desa kue yang sangat enak tetapi tidak terlalu manis. "Kamu ingin menyuap aku lagi?" "Tidak, Paman, tapi coba saja kuenya." Bapak kepala desa makan sepotong kue itu. "Kue ini sangat lezat," kata kepala desa. Akan tetapi kepala desa tidak boleh berkhianat kepada warganya. "Aku tidak bisa membantumu kecuali ada keajaiban. Keajaiban bisa diciptakan oleh manusia," katanya dengan mimik serius. Mendengar hal itu, Susi merasa sangat senang. Selanjutnya, kepala desa mengumpulkan warganya untuk memberi bantuan Linwei membersihkan lahan perkebunan. Warga bergotong royong mengolah tanah bersama-sama. Tentunya Susi dan Linwei sangat bahagia saat itu. Selanjutnya, tampak sang pewaris muda mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan Susi. Saat bersamaan, tiba-tiba Fei Fei muncul dan bilang kalau Linwei harus turun gunung untuk mengantarnya ke kota. Susi yang jengkel dengan hal itu akhirnya meminta Suyu untuk menemani Fei Fei. Dengan sedikit berat hati, akhirnya tangan Fei Fei ditarik oleh Suyu. Sekarang, Linwei dan Susi memiliki waktu berdua bersama. Sialnya, kebersamaan mereka terganggu oleh Susi yang tiba-tiba mengalami sakit perut. Linwei melihat Susi yang sangat lemah, bahkan wajahnya menjadi pucat. Linwei yang merasa khawatir akhirnya membopong Susi untuk berobat ke rumah sakit. Selanjutnya, Susi bilang kalau dirinya hanya sedang datang bulan. Dengan sedikit canggung, akhirnya pria tampan itu meletakkan Susi lagi. "Oke lah kalau begitu, kamu istirahat dan minum air hangat." "Benar, tapi kamu juga harus bantu aku untuk membelikan pembalut dan juga obat ya." Linwei sedikit kaget dan mengiyakan. Di lain sisi, Susi juga sangat kaget ternyata Linwei memahami keadaannya. "Okelah kalau begitu, kamu pergi sekarang," pinta Susi. Tampak Fei Fei dan Suyu sedang menuruni bukit. Suyu mengeluh dan bilang, kenapa Susi selalu menyuruhnya. Ketika Fei Fei berbalik, ia malah menabrak Suyu dan mereka akhirnya terjatuh ke tanah. Suyu berusaha melindungi tubuh Fei Fei agar tidak menghantam tanah. Dalam usahanya itu, tangan Suyu tergores batu. Melihat hal itu, Fei Fei menjadi sangat khawatir. Ketika Fei Fei menatap mata Suyu, ia bisa melihat sisi gentleman dari Suyu. Nah, ketika tengah jalan-jalan, tiba-tiba Suyu meminta Fei Fei untuk turun dan pergi naik bus saja. Dengan perasaan dongkol, Fei Fei turun dan melanjutkan perjalanan dengan bus umum. Ketika Suyu akan balik untuk mengawasi Susi dan Linwei, tiba-tiba ibu Suyu menelponnya. Suyu berpikir kalau ibunya akan marah karena sudah lama tidak pulang ke rumah. Akan tetapi ternyata ibunya menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ibu mengirim uang agar bisa digunakan untuk membeli kue ulang tahun. Suyu sangat riang karena dengan uang itu, ia bisa menggunakannya untuk menebus tas milik Susi. Suyu segera membawa pulang dan ingin memberikan tas tersebut kepada Susi. Akan tetapi, harapan Suyu hancur memergoki Linwei yang sedang merawat Susi. Ketika Linwei sudah pergi, Suyu tidak mau mengganggu Susi yang sedang tidur. Tanpa sepengetahuan siapapun, akhirnya Suyu meletakkan tas tadi ke dalam lemari Susi. Xin berpindah kepada Suyu di kantor. Ia memandangi foto Susi dan Linwei di HP-nya. Hal itu membuat Suyu merasa tidak enak. Di tengah hati yang gundah, Susi menelpon Suyu. "Jika pekerjaan sudah kelar, kamu cepat kembali ya," pinta Susi.
Di waktu yang sama, Lin Wei dan Susi sedang berbelanja di sebuah minimarket. Ketika malam tiba, warga desa sudah banyak yang datang. Suyu juga melihat ada banyak hidangan di meja. Acara makan malam dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh semua orang. Tampak Lin Wei mengambilkan makanan ke piring milik Susi yang membuat Suyu merasa cemburu. Karena sedih, Suyu pamit dengan alasan masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, ketika Susi ingin mencari kartu HP-nya, ia menemukan tasnya sudah berada di sana. Susi menanyakan hal itu kepada Suyu. Suyu kikuk dan menjawab dengan tidak langsung, "Kita harus selalu bersama-sama dan saling membantu karena kita adalah pemegang saham perusahaan." Kini Susi tahu kalau temannya itu selalu ada di sampingnya ketika ia berada di saat-saat yang sulit. Ternyata kartu memori Susi tidak ditemukan. Hal ini mengharuskan mereka untuk membuat konten yang diperlukan. Karena hal tersebut, mereka jadi terlambat dalam penyelesaian proyek. Oleh karena itu, Susi bernegosiasi dengan pihak terkait. Ternyata mereka harus mendapat persetujuan dengan saingannya, yaitu perusahaan milik Chen Xian. Tentu saja Chen Xian menolak permintaan Susi dan Suyu. Jadinya mereka harus lembur agar pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tampak Susi dalam perjalanan pulang. Ia memperbaiki riasannya karena berencana menyatakan cintanya kepada sang pewaris muda. Sesampainya di rumah, Susi terkejut dengan keberadaan bak mandi baru yang terbuat dari kayu. Ia berpikir kalau bak mandi khusus itu sengaja dibuat untuk dirinya. Ia pun bertanya, "Bak mandinya sangat bagus. Apakah kamu sengaja membuatkan untukku?" Selanjutnya, Lin Wei bilang ide membuat bak mandi muncul saat ia mendengarkan percakapan Susi dengan Suyu tentang sulitnya hidup di pegunungan. Salah satunya adalah tidak adanya fasilitas mandi yang mencukupi. Saat itu, Lin Wei memang bilang kalau tinggal di gunung bukan untuk bersenang-senang. Akan tetapi, Lin Wei memutuskan untuk membuat bak mandi kayu sendiri saat semua orang sedang turun gunung. Bak mandi selesai dengan cepat. Ketika bak mandi sudah terpasang, Fei Fei tahu dan ingin mencobanya. Lin Wei bilang kalau catnya belum kering dengan maksud untuk mencegah Fei Fei. Tetapi tanpa sepengetahuan Lin Wei, Fei Fei tetap memaksa mandi di sana. Nah, tepat saat Fei Fei selesai mandi, Susi pulang. Hal itu tentu membuat hati Susi terluka, yang membuatnya langsung pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Susi berhenti dan bilang kalau dirinya adalah orang yang sangat rasional dan ingin menyelesaikan masalah secepatnya. Untuk itu, dengan keteguhan hati, ia menemui Lin Wei dan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. "Aku mencintaimu, tapi aku tahu harus berhenti di sini." Susi tak ingin mengganggu Lin Wei lagi. "Aku mengungkapkan isi hatiku agar aku merasa lega," ucap Susi lalu pergi meninggalkan Lin Wei dan Fei Fei. Mendengar hal itu, Lin Wei tertegun. Ia tersadar ketika Susi pergi, hidupnya jadi tidak tenang. Kebersamaan yang mereka berdua lakukan telah membuat hati Lin Wei merasa nyaman. Ketika Lin Wei tak ada di sampingnya, hatinya merasa gundah, hampa, serta semangat hidupnya menjadi tidak ada. Ada bagian dari hatinya yang hilang. Kegiatan merawat teh yang menjadi kegiatan favoritnya juga tidak lagi menyenangkan. Tanpa kehadiran Susi, kehidupan Lin Wei seperti tidak berarti. Ketika hati Lin Wei sedang gundah, Suyu memperhatikan semuanya dan menelpon Fei Fei, lalu bilang kalau Susi sudah pergi dari rumah Lin Wei. Fei Fei mengingatkan Suyu untuk berhati-hati. Perasaan hati seseorang tidak mudah untuk ditebak, jadi Suyu jangan bergembira terlebih dahulu. Apapun masih bisa terjadi antara Susi dan Lin Wei. Scene berpindah kepada Direktur Li yang datang mengunjungi putranya. Ia telah mendengarkan kalau Susi telah meninggalkan rumah Lin Wei. Direktur Li bilang kalau menanam teh sangat penting, tetapi menjalani hidup bersama orang yang disukai sebenarnya juga jauh lebih penting. Sang ayah lalu bilang, "Berpikirlah dengan matang, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan dan menyesal di kemudian hari."
Saat itu memang Linwei hanya terdiam, akan tetapi pagi harinya ia berusaha menemukan keberadaan Sushi. Linwei memasak sup dan membawanya kepada Bibi Dasha. Dan itu sebenarnya hanya alasan saja, karena sebenarnya ia ingin menemui Sushi. Hati Sushi yang terlanjur tersakiti tak lagi mau terlibat dengan Linwei. Ia lebih fokus pada kerjaannya, karena presentasi penting akan dilakukan besok. Dengan langkah lesu, akhirnya Linwei pergi. Selanjutnya tampak Bibi Dasha memanggil Linwei untuk membantunya. Bibi Dasha meminta Sushi dan Linwei untuk membeli perlengkapan pernikahan putrinya di kota. Di pagi harinya, Sushi datang dan terkejut mengetahui kalau Bibi Dasha juga akan ikut pergi ke kota. Bibi Dasha berkilah, bukankah dengan banyak orang akan lebih meringankan? Dengan menggunakan motor, akhirnya mereka turun gunung. Setelah sampai di kota, mereka bukannya mencari perlengkapan yang diinginkan, tetapi malah masuk ke sebuah toko gaun pengantin. Bibi Dasha meminta Sushi untuk mencoba gaun pengantin. Sushi pada awalnya menolak, tapi Bibi Dasha bilang kalau katanya ingin membantu. Akhirnya Sushi mencoba gaun itu. Ketika Sushi keluar dengan gaun pengantin putih, Linwei tampak terkesima dengan kecantikan Sushi. Ia pun akhirnya mendekat dan menyentuh kulit Sushi dengan penuh perasaan. Dengan penuh perhatian, akhirnya Linwei merapikan rambut Sushi. Perhatian kecil seperti itu ternyata bisa meluluhkan hati Sushi yang sedang marah. Nah, saat Sushi akan melepaskan gaun itu, Suyu tiba-tiba menelpon dan meminta materi proyek yang harus dikerjakan. Sekali lagi, momen indah bersama Linwei terganggu dengan pekerjaan yang ditanyakan oleh Suyu. Sushi bilang kalau ia sedang mencoba gaun pengantin. Suyu terkejut mengira Sushi mau menikah beneran. Tetapi Sushi dengan cepat bilang kalau ia hanya membantu anak perempuan Bibi Dasha. Sesaat kemudian Suyu mendengar kalau ada Linwei di sana. Hati Suyu kembali tersayat dengan rasa cemburu. Selanjutnya Suyu menelpon Fei Fei dan menyarankan untuk lebih berani dalam mendekati Linwei. Scene berpindah kepada sesi presentasi Sushi yang sangat istimewa. Di sana tergambar keindahan desa yang mempesona. Hal itu tentu sangat mempresentasikan dengan sempurna produk kopi organik yang sedang dipromosikan. Di lain sisi, Xinjiang banyak mengedepankan efek visual, minim penggambaran produk kopi yang diinginkan. Video Sushi mendapatkan perhatian lebih karena sangat natural. Selanjutnya, video itu mendapatkan ulasan dari perusahaan media besar yang membuatnya menjadi trending topik. Di lain sisi, Xinjiang tidak mau menyerah begitu saja. Selanjutnya, ia menggerakkan semua koneksi yang ia punya. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, video Xinjiang bisa mengalahkan video Sushi. Tahu kalau video Sushi turun drastis, Linwei tidak tinggal diam. Ia bergerak untuk membantu masalah itu. Selanjutnya, video Sushi kembali menjadi trending topik dan dibahas di mana-mana. Mengetahui kalau video Sushi sudah berada di atas lagi, Linwei pergi dengan perasaan lega. Tapi sayangnya, meski Sushi menang dari Xinjiang, keputusan tetap berada pada perusahaan pengguna utama, yaitu perusahaan milik Paman Xingzong yang tak memberikan kontrak kepada Sushi karena ia mempunyai ide video lain. Sushi yang kecewa berat berusaha meyakinkan Xingzong, tapi Paman Linwei itu tetap kekeh pada pendiriannya. Sushi keluar dari kantor dengan perasaan lemas. Di sana ia mendapati Linwei dan Sushi mengucapkan terima kasih atas bantuan Linwei meski hasil akhir berkata lain. Selanjutnya, ia ditawari Linwei untuk diantar pulang, akan tetapi Sushi akan mengadakan pertemuan lain dengan didampingi oleh Suyu. Linwei hanya ingin memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Scene berpindah kepada Linwei yang menunggu Suyu di restoran. Suyu belum datang, tapi ada wanita parubaya mendekatinya. Wanita necis itu memperkenalkan diri sebagai ibunya Suyu. Di sana, ibu itu memberikan kartu nama. Dari sana diketahui kalau Suyu adalah anak pengusaha kaya raya yang sedang menyembunyikan identitasnya.
Si ibu bilang kalau putranya itu telah kembali ke Beijing. Susi sangat merasa bersalah terhadap Suyu, mungkin karena tindakannya membuat Suyu memutuskan untuk pergi. Sebenarnya Suyu tidak mau meninggalkan perusahaan Susi, tetapi itu adalah kehendak ibunya. Mengetahui sahabatnya telah pergi, Susi sangat sedih. Sebenarnya Bairuan akan menemani Susi, tetapi Xingzong memanggil Bairuan sehingga ia harus meninggalkan Susi. Tak mau sahabatnya bersedih, Bairuan menelpon Linwei. Sebenarnya Linwei dalam perjalanan untuk pulang, tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Susi. Saat sudah sampai, Linwei menemukan Susi berada di dalam mobil dan menangis. Linwei tidak mau mengganggu, ia hanya mengikuti mobil Susi yang menuju ke sebuah bar. Linwei jelas sangat cemas, takut Susi mabuk dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, ia pun masuk ke bar untuk menjaga Susi. Setelah Susi curhat dengan isi hatinya, Susi diantar Linwei pulang. Karena sudah malam, Linwei diminta Susi untuk menginap. Susi juga mempersilahkan pria tampan itu untuk mandi. Pada saat yang bersamaan, teman sekamar Susi, Bairuan, terbangun karena ucapan-ucapan Susi. Mengetahui kalau Bairuan terbangun, Susi pun bingung dan panik. Ia pun akhirnya masuk ke kamar mandi dengan maksud untuk sembunyi. Selanjutnya Bairuan datang dan ingin berbicara dengan Susi. Susi bilang jangan sekarang karena aku sedang di kamar mandi. Setelah semua terkendali, Susi dan Linwei tidur sekamar karena tidak ada kamar kosong di sana. Ini kali pertama bagi Linwei tidur sekamar dengan cewek. Hal itu tentunya membuat ia merasa tidak nyaman. Linwei tidak bisa mengontrol dirinya dan hampir mencium bibir Susi. Tapi akhirnya ia berhasil mengendalikan dirinya di saat-saat terakhir. Linwei akhirnya menahan diri dan menjauh dari Susi. Ternyata kasurnya berada di lantai. Ternyata Susi belum sepenuhnya tidur. Jadi ia tahu perjuangan keras Linwei mengendalikan emosinya. Susi tersenyum dan hatinya tertekan menjadi sedikit lega.